Pak Mahfud, saya satu tambahan sedikit agak di luar konteks nih. Tapi ini lagi berkembang besar dan itu kaitannya dengan Pak Mahfud kebetulan. Lagi berkembang di jalur-jalur WhatsApp, di kanal WhatsApp maupun di Facebook, di berbagai media sosial, semacam penjelasan dari Pak Mahfud tentang bagaimana perdebatan tentang habaib dan perannya di Indonesia. Nah, apakah betul itu Pak Mahfud yang membuat, dan kalau betul, apa sesungguhnya maksudnya Pak, supaya ini tidak menjadi perdebatan liar kemana-mana? Iya, sebenarnya begini, saya membuat surat itu sebenarnya surat saya pribadi kepada Rhoma Irama. Tapi karena saya kehilangan nomor kontaknya Rhoma Irama, saya titip melalui Islah Bahrawi, tapi juga melalui WA. Tolong nih sampaikan nih pesan saya ke Rhoma Irama. Jatuh memang saya yang membuat itu. Betul Pak Mahfud ya? Betul membuat. Dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, enggak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba. Dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya karena menyiksa orang di sebelahnya, orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu, lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir, keluar kakek saya panggil mungkar nakir, pergi kamu katanya. Itu kan khurafat. Meskipun ini tidak bisa merepresentasikan Habib tidak, gitu Pak. Wah, Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Quraisy Shihab bagus. Saya punya Habib Alwi Shihab bagus. Habib Syekh saya kenal bagus, sangat santun. Ada juga Habib namanya Habib Ahmad bagus. Habib Abu Bakar yang saya kenal di Pasuruan bagus. Dan semua itu dihormati. Habib ini nih mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Orang berziarah ke situ ini karena atas fatwa Habib A, Habib si B. Ya, di surat yang beredar itu Bapak menekankan bahwa ini kemuliaan Habib pendahulu kita yang menjadi terus terang. Yang kedua, muncul kelas-kelas dalam Islam. Iya, kelas-kelas itu kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai. Dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan begitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar, ini Habib ini sampai 7. Maksud saya tidak ada urusan. Habib itu ya bagian dari kita juga, tidak apa-apa. Iya. Bangsa kita juga, tapi jangan juga dibiarkan merajalela sesukanya. Saya bilang begitu. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibutuh oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang, namanya Maeda, iya kan? Laksamana Maeda ya. Laksamana Maeda yang menampung Bung Karno. Bung, kalau kamu mau merumuskan kemerdekaan biar aman, tidak ada yang ganggu, di tempat saya aja, di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu, orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Eduard Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak, orang Arab non Habib banyak, orang Cina banyak. Lah kenapa? Kok lalu diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain tuh yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Ya. Gitu aja. Jadi saya ini tidak punya klarifikasi Pak supaya perdebatannya tidak
Iya, iya. Mana-mana ya. Iya, iya. Baik Pak Mahfud, terima kasih Pak.